Hai teman Bi, selamat datang kembali di channel Boarding Adventure bersama saya Budi Supriyadi. Ini saya baru selesai camping ya, ini lagi perjalanan pulang. Tapi kayaknya saya mau cerita-cerita dulu. Cerita tentang camping barusan ya, malam tadi. Apa ya, camping barusan tuh bisa dibilang salah satu camping yang paling gak enak buat saya. Gak enak dalam arti secara aura ya, karena saya ngerasain ada sesuatu, atau lebih detailnya itu saya ngerasain ada yang ngawasin saya. Jadi saya cerita dulu lah lokasinya ya. Saya tuh camping bukan di hutan, bukan juga di campsite. Ini tuh kayak semacam kebun ladang gitu. Ini hampir sekeliling saya tuh kebun semua. Jadi kenapa saya camping di kebun? Karena memang kemarin itu saya berangkatnya itu sore. Udah baru berangkat dari Cimahi itu sekitar jam 2 kurang. Dan nyampe lokasi sini itu sekitar jam 3-an. Ya udah ceritanya saya pasang tenda. Jadi itu belum opening ya di videonya. Saya pasang tenda, dan setelah selesai pasang tenda saya nyari kayu bakar. Nah, kejadiannya itu dimulai pada saat saya nyari kayu bakar itu. Ini kok tiba-tiba merinding lagi. Jadi pada saat saya nyari kayu bakar itu, saya ngerasa ada yang ngawasin, dan itu berlanjut sampai malam. Bahkan mungkin sampai sekarang juga sih, cuman kalau sekarang udah nggak terlalu takut karena udah siang juga. Jadi kalau semalam itu kok merinding. Merinding anjir. Ya kalau misalkan teman-teman ngelihat video secara keseluruhan ya, video yang solo camnya itu, jadi biar teman-teman bisa lebih lebih bisa menilai, teman-teman harus nonton video solo camnya dulu. Mungkin teman-teman bakal bisa menilai dari gerak-gerik saya selama video itu. Memang saya ngerasa nggak nyaman banget. Jadi dimulai pada saat saya nyari kayu bakar, berlanjut sampai malam. Malam kan saya bikin api unggun tuh setelah selesai makan itu. Biasanya saya tuh minum kopi sambil ngangetin badan di api unggun. Cuman semalam itu udah bikin kopi, saya minum kopinya tuh malah di dalam tenda. Bahkan di video saya sempat ngomong kayaknya, saya minum kopinya di dalam tenda aja ya, karena di luar dingin. Padahal sebenarnya itu bukan karena dingin udara ya, karena emang saya udah ngerasa nggak nyaman banget berada di luar tenda. Kalau udah berada di dalam tenda lah, lumayan lah, lebih better. Saya lebih merasa aman karena ruang lingkupnya kan lebih sedikit. Sementara kalau terbuka, ya saya ngerasanya banyak mata yang ngawasin saya kayak gitu. Dan itu tuh, kejanggalan itu tuh dimulai. Jadi sebenarnya gimana ya, saya mencoba merajut dari kejanggalan-kejanggalan yang saya alami. Dan saya baru mikir itu barusan pada saat jalan ke sini ya, pada saat setelah pulang. Jadi kalau pada saat kejadiannya saya nggak mikir itu sebuah kejanggalan. Saya mikirnya itu hal alamiah yang biasa aja terjadi gitu. Jadi kejadiannya itu dimulai pada saat kemarin jalan ke sini. Pertamanya itu saya berpapasan dengan ular. Tapi saya nggak mikir apa-apa, saya mikir itu hal yang biasa aja, ular biasa gitu, ya udah. Terus berlanjut, kejanggalan berikutnya itu pada saat tadi, bukan pas bangun ya, tapi udah sholat subuh sih kayaknya. Setelah selesai sholat subuh, di dalam tenda saya itu ada kelabang. Dan ya udah, saya nggak mikir apa-apa, ya udah saya keluarin aja si kelabangnya itu. Terus kejanggalan berikutnya itu di dalam tenda, bukan di dalam tendanya ya, tapi antara lapisan si inner sama outer. Di si innernya itu kan ada mesh yang jaring-jaring itu.
Nah, pada saat barusan saya bongkar tenda itu, di mesnya itu, di antara si inner sama outernya itu banyak banget laba-laba. Tapi bodohnya saya tuh, si kejadian-kejadian itu nggak saya record ya, karena memang saya nggak mikir apa-apa. Saya nggak mikir itu sesuatu yang aneh gitu. Tapi pada saat barusan saya pulang jalan, saya coba menghubung-hubungkan gitu, apakah itu tuh semua bagian dari pertanda dari kejanggalan-kejanggalan itu. Ya, jadi gitu intinya. Selama camping semalam tuh saya ngerasa ada yang ngawasin saya. Dan anehnya, kejadian kayak gini tuh selalu pada saat saya camping di bukan di hutan ya. Karena saya camping kan bukan sekali dua kali, saya mungkin udah puluhan kali camping keluar masuk hutan. Kalau di hutan yang bener-bener rimbun, yang pohon semua, justru biasanya saya ngerasa enjoy dan nggak ngerasain, bukan nggak pernah ngerasain ya, kadang saya ngerasain juga, cuman biasanya cuma sebentar saya alihkan udah lupa lagi gitu. Nah, kalau yang kejadian yang sekarang itu, ya itu semalaman si perasaan itu nggak hilang-hilang. Dan ini kejadiannya udah 2 kali berarti sama yang video ini. Nah, di video ini juga saya campingnya itu di pinggir kebun juga, tapi lokasinya beda ya. Yang video ini sama yang sekarang itu jauh, lokasinya cukup jauh, beda. Kalau yang video yang ini tuh saya campingnya itu lokasinya itu di pinggir, jadi ada perkebunan warga, terus pinggirnya itu udah hutan lebat. Nah, saya tuh di pinggiran hutannya itu si campingnya tuh, lokasinya itu. Nah, itu kejadiannya juga sama. Saya mulai ngerasain itu sama kejadiannya saat saya nyari kayu bakar. Tapi menjelang jam 7 itu udah mulai hilang, udah mulai biasa gitu. Nah, kalau yang sekarang itu dimulai kemarin sore saat nyari kayu bakar sampai semalam, sampai tidur. Bahkan pada saat tidur pun saya entah berapa kali kebangun. Saya juga aneh, biasanya saya lelap tidurnya, apalagi sambil ditemenin gemercik hujan ya. Nah, kalau malam tadi itu saya tidurnya itu entah berapa kali kebangun. Kalau dibilang kedinginan, enggak juga. Bahkan saya tidur cuma pakai kaosan. Maksudnya saya pakai sleeping bag, cuman kan kalau biasanya tidur udah pakai sleeping bag, pakai jaket gitu. Nah, kalau tadi malam itu si jaket nggak saya pakai karena memang saya ngerasa nggak dingin banget. Cuma yang anehnya itu entah berapa kali saya kebangun, nggak tahu juga tuh. Nah, mungkin setelah ini bakal ada netizen yang komen, cuma di Indo yang solo camping selalu dibubuhi mistis. Ya, mungkin teman-teman ngomong kayak gitu tuh karena memang kalian belum pernah ngerasain gitu. Coba kalian ngalamin camping sendirian, nggak usah di hutan ya, ini juga bukan di hutan. Ya itu, saya ini termasuk orang yang tidak terlalu sensitif untuk ngelihat hal-hal yang demikian. Cuman kalau untuk ngerasain di momen-momen tertentu kadang saya bisa ngerasain juga gitu. Ya contohnya tadi malam, entah itu sugesti atau bukan ya. Tapi biasanya saya berusaha untuk ketika ngalamin hal kayak gitu tuh, ngerasain kayak gitu tuh, saya berusaha untuk mengalihkan, untuk berpikir positif, untuk mencoba menlogikakan. Nah, kalau yang kejadian malam ini tuh saya udah berusaha ngelakuin itu, tapi perasaan itu tetap ada dan gak hilang-hilang. Nggak tahu tuh. Gimana ya? Ya itu kadang aneh, suka aneh. Kalau saya camping di hutan, gak ngerasain apa-apa. Kalau camping di lokasi yang kayak gini, yang secara logika tidak menyeramkan, tapi malah kejadian.
Jadi kenapa saya camping di akhir-akhir ini ya, saya campingnya tuh nggak masuk ke hutan, jarang masuk ke hutan karena sekarang tuh udah masuk musim penghujan juga. Jadi kalau masuk ke hutan terlalu beresiko. Jadi kalaupun saya tuh harus nyari lokasinya tuh yang bener-bener agak aman ya, karena di saat musim hujan gini resikonya takut banyak pohon kayu yang tumbang. Biasanya kan suka ada pohon kayu yang udah mati tuh, udah mati kering. Nah kalau misalkan musim kemarau kan si kayunya kering. Nah kalau musim hujan gini karena ada air hujan, si bobot si kayunya itu jadi tambah berat. Nah resiko untuk tumbangnya itu lebih besar, kayak gitu ya. Jadi sekarang saya nyari lokasi campingnya itu berusaha untuk tidak masuk ke hutan dulu karena takut beresiko kayak gitu. Tapi resikonya kalau di tempat terbuka kayak gini malah gangguannya itu ya. Bingung. Nggak tahu ya video ini tuh apakah bakal disatuin dengan video yang solo camp yang tadi atau enggak. Kalau misalkan video solo camp yang tadi durasinya nggak terlalu panjang, mungkin bakal disatuin di sana. Kalau misalkan video yang solo campnya durasinya terlalu panjang, mungkin ini bakal dibikin video terpisah. Sekarang jam 9:30. Kita pulang aja ya, ngantuk juga. Sampai rumah kita tidur lagi. Karena bener-bener semalam tuh nggak nyenyak banget tidurnya. Ini durasi videonya berapa? 12 menit. Oh iya, sekalian juga nih. Jadi kenapa pada saat solo camping saya masih bisa foto-foto, masih framing videonya masih aman lah gitu. Jadi saya pakai ini ya, pakai smartphone sebagai monitornya. Jadi dihubungin pakai wifi koneksinya. Jadi saya masih bisa kontrol framingnya dari sini. Kayak gitu teman di. Jadi masih aman. Walaupun ada delay bentar. So segitu aja ya videonya. Ya moga-moga bisa ngejawab juga nih buat teman-teman yang suka nanya, Bang apakah lagi solo camping suka ngalamin hal mistis? Ya kadang-kadang kejadian juga kayak gini, kadang-kadang ya enjoy aja. Terima kasih buat teman bi semua yang udah nonton video ini. Kalau yang mau nyinyir ya monggo silahkan. Itu hak kalian. Sampai jumpa di video trip berikutnya. See you on the next trip. Salam Indonesia. Pulang yuk.